Presiden Amerika Serikat Joe Biden memastikan akan mengirim 2 skuadron jet tempur F-35 Lightning II ke Inggris. Langkah ini diambil Biden untuk memperkuat pertahanan jelang konferensi tingkat tinggi Fakta Pertahanan Atlantik Utara di Madrid, Spanyol 28 Juni sampai 30 Juni 2022. Tak cuma mengirim puluhan jet siluman tercanggihnya, Biden juga menjanjikan bahwa Amerika akan mengirim 2 kapal perang jenis perusak ke perairan Spanyol. Keputusan Biden dikonfirmasi langsung oleh Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg. Stoltenberg juga mengumumkan bakal diterimanya 2 negara Eropa Utara, Finlandia dan Swedia, untuk bergabung dengan aliansi pertahanan terkuat dunia. Amerika terus-menerus memberikan dukungannya kepada NATO di tengah gemuruh invasi Rusia ke Ukraina. Pengiriman 2 skuadron jet tempur siluman F-35 dilakukan pasca penambahan 20.000 prajurit angkatan bersenjata AS ke Eropa. Tindakan Amerika ini ditunjukkan langsung kepada Rusia di bawah komando Presiden Vladimir Putin, yang tak juga memberi perintah menghentikan perang di Ukraina. Pada saat Putin telah menghancurkan perdamaian di Eropa dan menyerang prinsip-prinsip ketertiban berbasis aturan, Amerika Serikat dan sekutu kami akan bergerak, ucap Biden dalam pesan kepada Putin dilansir Viva Militer dari Voice of America. 2 jet tempur Rusia cegat pesawat pembom nuklir AS di Laut Hitam, perintahkan ubah arah. 2 jet tempur Rusia Su-30 mencegat 2 pesawat pembom milik Amerika Serikat di atas Laut Hitam pada Rabu 20 Oktober 2021. Pilot jet tempur Rusia itu kemudian memaksa pesawat AS mengubah arah dari perbatasan Rusia. Menurut pernyataan tersebut, target yang teridentifikasi merupakan pesawat pembom nuklir B-1B milik Angkatan Udara AS. Jet tempur Rusia kemudian mengawal pesawat itu di atas Laut Hitam. Setelah pesawat militer asing berbalik dari perbatasan negara Federasi Rusia, para pilot Rusia kembali dengan selamat ke pangkalannya, kata Kemenhan Rusia. Insiden itu terjadi di saat hubungan AS Rusia yang masih memburuk. Moskow baru-baru ini menjadi tuan rumah latihan perang skala besar yang dipantau oleh AS yang diduga mengirim pesawat mata-mata ke wilayah tersebut. Dikutip dari The Sun, pada September lalu jet Rusia mencegat pesawat pembom berkemampuan nuklir B-52 AS di atas Samudra Pasifik. 3 pesawat tempur Su-35 mengawal pesawat Stratofortress saat pembom itu terbang dekat perbatasan Rusia setelah terdeteksi oleh radar. 2 unit jet tempur Rusia dikerahkan untuk mencegat pesawat Boeing P-8 Poseidon memasuki wilayah negeri beruang putih. Pernyataan tersebut disampaikan Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu 7 Juli, sebagaimana dilansir Sputnik. Kementerian tersebut menambahkan insiden tersebut terjadi di atas perairan Laut Hitam pada Selasa. Kementerian Pertahanan Rusia menyebutkan 2 unit jet tempur Su-30 langsung diluncurkan untuk mencegat pesawat mata-mata buatan Amerika Serikat itu memasuki wilayah udara Rusia. Kementerian itu menambahkan mulainya sistem kontrol udara Rusia mengidentifikasi adanya target udara yang mendekat. 2 pesawat tempur Su-30 lalu dikirim untuk mengidentifikasi pesawat tersebut dan mencegahnya memasuki wilayah udara Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia melanjutkan, kedua jet tempur itu berhasil mencegah pesawat mata-mata tersebut memasuki wilayah udara Rusia. Melansir Reuters, Kementerian Pertahanan Rusia menduga pesawat tersebut kemungkinan milik Angkatan Laut AS. Jerman untuk pertama kalinya mengumumkan jumlah dan jenis senjata, amunisi, dan bantuan militer lainnya yang telah atau sedang dipersiapkan untuk dikirimkan ke Ukraina. Dirilis pada hari Selasa waktu setempat di situs resmi pemerintah Jerman, data tersebut diawali dengan klarifikasi singkat. Catatan tersebut menyatakan bahwa daftar tersebut mencakup kontribusi dari persediaan militer Jerman, serta senjata yang dibeli langsung dari pabrikan Jerman dan dibayar oleh Berlin. Pernyataan itu juga merinci bahwa pada tahun 2022, total 2 miliar sekitar 31 triliun akan dialokasikan dari anggaran Jerman untuk mengirim bahan ini dan untuk mendanai kontribusi negara tersebut ke fasilitas perdamaian Eropa. EPF merupakan instrumen di luar anggaran Uni Eropa yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Uni untuk mencegah konflik, membangun perdamaian, dan memperkuat keamanan internasional. Menurut dokumen tersebut, EPF dapat digunakan untuk mengembalikan uang negara-negara anggota UE atas dukungan yang mereka berikan kepada Ukraina. Dikutip dari Russia Today, Rabu 22 Juni, di antara senjata mematikan yang telah dipasok Berlin ke Kiev sejauh ini adalah 3.000 peluncur roket anti-tank Portable Panzerfaust 3, 500 Stinger yang dirancang AS, dan 2.700 rudal anti-pesawat Portable Strela yang dirancang Soviet. Selain itu, 100 senapan mesin MG3, 14.900 ranjau anti-tank, 50 raket penghancur bunker untuk peluncur roket, 16 juta butir amunisi untuk senjata ringan, dan 100.000 granat tangan telah dikirimkan. Adapun bantuan militer yang tidak mematikan, 23.000 helm tempur, 178 kendaraan lapis baja, dan 30 kendaraan lapis baja, kotak P3K, dan perlengkapan medis lainnya. Serta suku cadang untuk jet tempur MiG-29 rancangan Soviet disediakan oleh Jerman ke Ukraina. Bantuan senjata berat dari Jerman tiba di Ukraina. Pengiriman pertama senjata berat yang dijanjikan oleh pemerintah Jerman telah tiba di Ukraina.
Kata Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov pada Selasa 21 Juni, kedatangan senjata itu menjadi jawaban dari permintaan Kiev yang berulang kali mendorong bantuan senjata dan amunisi yang lebih baik untuk menahan serangan militer Rusia di Ukraina Timur. Panzerhaubitze 2000 akhirnya menjadi bagian dari gudang senjata Ukraina. Artileri yang mampu bergerak sendiri howitzer self-propelled Panzerhaubitze 2000 adalah senjata berat pertama yang dikirim oleh Jerman yang tiba di Ukraina. Pada bulan Mei, Berlin berjanji untuk mengirim 7 sistem artileri menambah 5 howitzer yang dijanjikan oleh Belanda. Panzerhaubitze 2000 adalah beberapa senjata artileri paling kuat dalam persediaan militer Jerman. Howitzer dapat mencapai target yang terletak hingga 40 km jauhnya. Reznikov memuji rekannya dari Jerman, Christine Lambrechts, dan Menteri Pertahanan Belanda Kajsa Ollongren atas pengiriman tersebut. Panzerhaubitze 2000 akhirnya menjadi bagian dari persenjataan howitzer 155 mm artileri Ukraina. Tulis Reznikov di Twitter, dia menyebut pengiriman itu sebagai contoh kerjasama internasional dan mendukung Ukraina. Apalagi yang dikirim Jerman. Ketika howitzer self-propelled tiba di Ukraina, pemerintah Jerman menerbitkan daftar lengkap senjata yang dikirim ke Ukraina untuk pertama kali. Pemerintah Jerman juga menyebut barang-barang yang dijanjikannya masih dalam pengaturan. Selain pengiriman 7 howitzer baru-baru ini, Kementerian Pertahanan Jerman mengatakan telah mengirim 14.900 ranjau anti-tank, 500 rudal pertahanan udara Stinger, dan 2.700 rudal anti-pesawat. Selain itu, Jerman telah memasok Ukraina dengan 16 juta butir amunisi untuk pistol, serta 100.000 granat tangan untuk menyebutkan beberapa entry yang paling menonjol dalam daftar. Di bawah pasukan itu, Jerman juga menyediakan bantuan berupa 175 kendaraan termasuk truk, bus, dan kendaraan off-road, 23.000 helm tempur, 10.000 kantong tidur, 1.200 tempat tidur rumah sakit, dan 100 tenda. Daftar pemerintah juga termasuk senjata dan amunisi yang dijanjikan Jerman ke Ukraina. Tetapi sedang dalam proses pengiriman, daftar senjata yang akan dikirimkan termasuk 30 tank Gepard dan 30 roket ganda Mars 2. Pengiriman senjata tuai dikritik. Invasi Rusia ke Ukraina pada akhir Februari mendorong seruan mendesak untuk bantuan militer. Pemerintahan Kanselir Jerman Olaf Scholz telah membuat perubahan besar untuk mengirim senjata ke zona konflik. Tetapi langkah itu dikritik karena tidak dilakukan lebih cepat. Berlin awalnya ragu-ragu untuk menjanjikan pengiriman senjata berat dan justru menawarkan untuk mengirim pasokan seperti helm tempur. Menyusul perubahan kebijakan pemerintah Jerman dan berjanji untuk mendukung Ukraina dengan sistem senjata yang lebih modern, Ukraina berulang kali mengeluh tentang jumlah waktu yang dibutuhkan untuk senjata tiba. Pemerintah Jerman membela penundaan dengan mengatakan perlu memastikan bahwa pasukan Ukraina menerima pelatihan tentang sistem senjata baru dan bahwa protokol industri pertahanan perlu diubah secara radikal untuk mengakomodasikan pengiriman. Pemerintah Ukraina telah mengimbau Sekutu Barat untuk mengirim lebih banyak senjata guna meningkatkan persenjataan era Sovietnya. Kiev mengatakan akan membutuhkan 1.000 howitzer, 500 tank, dan 1.000 drone untuk membantu mencegah pasukan Rusia. Scholz, pengiriman senjata adalah keputusan yang tepat. Scholz mengatakan kepada anggota jika Partai Sosial Demokrat bahwa keputusan untuk memasok senjata Jerman ke Ukraina adalah keputusan yang tepat. Ini perlu sekarang. Kata Scholz, itu adalah hal yang benar untuk diputuskan sekarang dan dalam situasi ini. Dia juga mengatakan kepada anggota parlemen bahwa publik Jerman mendukung keputusan tersebut. Scholz menegaskan bahwa Rusia harus mengakhiri perang dan menekankan hak Ukraina untuk hidup. Semua yang kami lakukan bertujuan untuk itu, katanya.